Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Meskipun hari ini Tuhan kami beribadah di rumah masing-masing, tapi hal itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan untuk bekerja, Roh Kudus untuk bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah kami, setiap kami yang beribadah di rumah hari ini. We invite your Holy Spirit come in our heart. Oh Lord, Father, the alone percaya Tuhan, Engkau akan melindungi setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau akan melindungi keluarga kami. Tidak ada penyakit Tuhan, tidak ada virus. Kami percaya Yesus Tuhan. Ya Allah, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, kami tetap merasakan hadirat Tuhan, kami tetap merasakan Roh Kudus bekerja. Terimalah sembah dan puji kami Tuhan. Terimalah hormat kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siap memuji Tuhan? Haleluya. Bring it on. Nothing can separate
believe we hope, God. Hanya kepadamu kami berharap, Bapa. Yesus Tuhan. Ya karele ede shigirahila. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hari yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang hebat dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan firman yang akan kami dengar sebentar lagi boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga persembahan yang akan kami berikan Tuhan, Kau kuduskan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkat-Mu menyertai setiap kami, penyertaan-Mu ada, lawatan-Mu nyata Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hope Community Church News. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code berikut ini. Saudara dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia dengan QR. Setiap bulan di minggu kedua di hari Sabtu akan ada penjadwalan untuk baptisan. Sebelum baptisan, saudara akan ada pembekalan baptisan sebanyak 4 kali pertemuan. Bagi yang ingin dibaptis dapat menghubungi sekretariat HCC. Jika Anda ingin mengetahui informasi seputar kegiatan HCC, Anda bisa mengikuti akun sosial media HCC di Instagram, Facebook, dan YouTube. Disi minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal disi masing-masing. Jika Anda belum tergabung dengan disi manapun, Anda bisa menghubungi sekretariat kami. AIM Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 malam via Zoom. Online Sunday Service Minggu 20 Februari 2022 pukul 10 pagi dilayani oleh Pastor Henry Law, streaming di YouTube HCC Surabaya. Kemi Service hari ini diadakan pukul 12 siang via YouTube. Untuk segala informasi yang berhubungan dengan HCC, saudara dapat menghubungi sekretariat kami di jam dan nomor berikut ini. Demikian HCC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kita akan kembali bertemu lagi. Dan kali ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Ya, karena
kasus COVID yang meningkat, kita juga harus saling menjaga saudara juga dan keluarga kita semua. Itu sebabnya per hari ini kita tidak mengadakan ibadah onsite, tetapi kita mengadakan ibadah online. Saya sangat percaya dimanapun kita ada, ibadah yang seperti ini tetap akan jadi berkat, saudaraku. Karena itu berikanlah respon yang benar, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Dan kalau kita memberikan respon yang benar, maka rema-rema dari firman Tuhan akan tetap menjadi berkat bagi kehidupan kita, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur oleh karena segala kebaikan yang kami bisa rasakan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah badai apapun, di tengah-tengah pandemi seperti apapun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami untuk tujuan-tujuan mulia. Diberkati Tuhan ibadah pada hari ini dan kami semua yang hadir, kami semua yang bisa melihatnya, biarlah kami menemukan rema-rema daripada firman Tuhan, supaya kami jangan menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya hari ini kita akan melanjutkan bicara tentang generasi, saudaraku. Ya kalau saudara mengingat tentang kira-kira 3 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang generasi, tentang satu identitas, maka hari ini kita akan bicara juga tentang generasi, tetapi saya beri judul tentang broken warrior, tentang pahlawan yang rusak, pahlawan yang luka, saudaraku. Nah saudara, generasi sama sekali berbicara bukan hanya bicara tentang anak-anak jasmani, tetapi juga bicara tentang anak-anak rohani, tentang orang-orang yang kita pimpin, bahkan generasi yang bakal datang atau yang hidup lebih lama daripada kita. Dan saudara, kita sudah belajar kemarin ya yang lalu bahwa identitas dari sebuah generasi itu adalah anak panah. Anda bisa dengarkan lebih lanjut di YouTube dan link kita yang ada di sana dalam channel kita untuk kita bisa merefresh kembali, saudaraku. Nah hari ini kita akan bicara saudara tentang generasi, tetapi kita bicara tentang pahlawan. Nah kalau Anda baca di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat, dikatakan di sana, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah saudara, dikatakan begini saudara, bahwa generasi itu adalah anak panah. Dan kita sudah belajar bagaimana menemukan generasi-generasi yang tajam saudara, ya generasi-generasi yang seimbang. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di ayat ini saudara, kita menemukan bahwa anak panah ini bisa efektif ketika mereka berada di tangan pahlawan. Nah, bagian dari pahlawan ini tidak bisa kita abaikan. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata bahwa kalau seorang pahlawan berhasil memenuhi tabung panahnya, maka dia siap. Tetapi untuk membuat anak panah itu siap, diperlukan lebih dulu kesiapan dari seorang pahlawan. Nah kalau Anda sebagai orang tua, Anda sebagai pemimpin saudara, kemudian dalam diri seorang pahlawan ini ada satu masalah, maka dia tidak akan pernah bisa menciptakan atau membentuk atau membangun sebuah generasi anak panah. Ya, karena kalau kita menjadi broken warrior, maka kita akan menghasilkan broken arrow. Kita akan menghasilkan anak-anak panah yang patah. Karena memang saudara, Tuhan memberikan kepada kita anak-anak, orang-orang yang kita pimpin, itu untuk kita tajamkan. Nah saya melihat saudara bahwa dari sebuah perjalanan bangsa Israel ini berbicara tentang generasi. Ya bagaimana mereka berada di dalam satu bangsa saudara yang dimulai dari sebuah keluarga. Kemudian keluarga ini berkembang menjadi sebuah bangsa. Dan bangsa ini hidup dari generasi kepada generasi, saudaraku. Dan kalau saudara perhatikan, bangsa Israel itu ada di Mesir 430
tahun. Jadi berarti saudara bahwa di sana kurang lebih ada 4-5 generasi. Dan kita memperhatikan di sana bagaimana generasi pertama yang tiba di Goshen itu, keluarga dari Yakub yang kemudian menjadi sebuah cikal bakal bangsa Israel, merekalah generasi yang pertama. Tetapi ketika mereka mengalami pertumbuhan, kemudian terjadi alih generasi dari generasi pertama kepada generasi kedua, kita menemukan saudara bahwa terjadi degradasi iman yang luar biasa. Karena mereka berada di dalam satu perbudakan yang memahitkan hati mereka, yang melukai jiwa mereka, yang menghancurkan iman mereka. Dan kita melihat saudara 430 tahun ini dari generasi pertama kepada generasi kedua, kepada generasi ketiga terjadi penurunan iman yang luar biasa. Dari seorang yang bernama Yakub kemudian melahirkan seorang anak bernama Yusuf yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian terjadi peralihan generasi sampai kurang lebih generasi yang keempat, ketiga dan keempat saudara. Mereka adalah generasi-generasi penyembah berhala. Berarti ada sesuatu yang salah saudara pada diri para pahlawan sebelumnya. Karena apa? Karena tidak tercipta generasi anak panah yang tajam. Nah kalau ini tidak disembuhkan saudara, maka itu akan berlanjut sampai beribu keturunan. Karena kita bisa menemukan saudara bahwa kalau ini tidak disembuhkan, kalau ini tidak dibereskan, dan mereka dibiarkan ada di Mesir saudara, maka saya yakin saudara generasi kelima, generasi keenam, generasi ketujuh, itu akan menjadikan satu bangsa menjadi bangsa-bangsa kafir. Jadi pada saat kita melihat saudara seperti anak panah di tangan pahlawan, dua pihak ini itu berkontribusi untuk menghasilkan satu hasil yang efektif. Nah kalau kita hanya berpikir anak saya harus menjadi orang baik, anak saya harus menjadi orang hebat, anak saya harus menjadi orang beriman, tanpa kita memperbaiki diri kita sebagai seorang pahlawan, Anda tidak akan pernah mencapai itu saudaraku. Ya, jadi saudara mari kita, saudara pemimpin, saudara sebagai orang tua, jangan hanya memberikan tuntutan kepada anak-anak. Jangan hanya punya visi yang besar dan sebuah keinginan cita-cita yang luhur. Tetapi saudara kita harus memperbaiki diri kita. Karena kalau itu tidak terjadi saudara, maka kita akan menghasilkan anak-anak panah yang patah. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara hari ini, kita sebagai para pahlawan, kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus mengalami kesembuhan lebih dulu saudaraku. Dan kalau kita mengacu kepada perjalanan bangsa Israel, Tuhan sendiri tahu benar saudara, mengapa dia membawa umat Israel keluar dari Mesir. Karena dia ingin memperbaiki hati para pahlawan ini. Supaya apa? Supaya generasi selanjutnya yang ada di tanah perjanjian itu adalah generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang berkemenangan saudara. Nah, apa yang Tuhan mau sembuhkan atau apa luka dari para pahlawan ini, saudara? Ya, yang pertama adalah kepercayaan lama. Kalau saudara baca saudara dari Alkitab, dari kisah perjalanan bangsa Israel, terjadinya perbudakan pada masa 430 tahun itu telah menghancurkan kepercayaan iman mereka kepada Tuhan. Telah berganti menjadi berhala. Dan kalau ini diteruskan saudara, maka pada akhirnya tidak ada generasi Israel yang cinta Tuhan. Nah kalau ini tidak diperbaiki saudara, kepercayaan lama tidak diperbaiki, maka generasi selanjutnya adalah generasi penyembah berhala. Nah coba Anda baca sama-sama saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan bangsa ini sekalipun mereka menolaknya. Tapi kita melihat inisiatif Tuhan terhadap kehidupan kita. Keluaran 8 ayat 1 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku itu pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi saudara, dikatakan apa saudara? Tujuan daripada perjalanan bangsa Israel itu adalah untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan.
Ya, bicara mengenai penyembahan, saudara, itu menyangkut siapa yang mereka sembah. Jadi ketika dia berkata, hai umat Israel, keluarlah dari sana. Untuk apa Tuhan? Untuk beribadah kepada Tuhan. Loh, berarti apa? Ada penyembahan yang lama yang harus engkau tinggalkan. Ada kepercayaan lama yang harus engkau tinggalkan. Karena kalau itu melekat dalam diri para pahlawan, maka keturunan-keturunan ini, saudara, akan menjadi orang-orang yang menyembah berhala seperti leluhur mereka. Itulah sebabnya dia berkata, saudara, bahwa kamu harus keluar. Karena saya akan menunjukkan kepadamu ibadah yang sejati. Itu maksud Tuhan. Saya akan menunjukkan kepadamu kepercayaan yang baru, yang sama sekali baru, yang belum pernah engkau lihat sejak engkau lahir. Karena memang, saudara, generasi ketiga, generasi keempat, mereka lahir dalam penyembahan berhala di Mesir. Ya. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan berkata, kamu harus keluar, nah itu supaya mereka menikmati atau melihat Tuhan yang sebenarnya. Dan saudara, karena itu apa? Dia sengaja mengeraskan hati Firaun. Saya kadang-kadang agak heran juga, saudara. Kenapa Tuhan memanggil bangsa Israel keluar, tapi kemudian mengeraskan hati Firaun? Ya kan aneh, saudara. Mestinya dilembutkan supaya bangsa itu gampang keluar. Enggak. Karena urusan Tuhan bukan dengan Firaun. Urusan Tuhan tentang penyembahan. Urusan Tuhan tentang kepercayaan. Urusan Tuhan tentang iman. Tentang para berhala. Jadi sengaja dia mengeraskan hati Firaun, saudara, supaya dia punya alasan untuk melibas habis semua penyembahan-penyembahan di Mesir, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan harus membuktikan bahwa ibadah yang selama ini, kepercayaan yang selama ini kamu percayai, tidak memberikan hasil apapun sebenarnya. Jika dibandingkan dengan penyembahan baru yang akan saya tunjukkan kepadamu. Makanya saudara, kalau Anda baca, saudara, selanjutnya ada 10 tulah di sana. Ya, kemudian Anda bisa lihat di situ tulah pertama bagaimana air menjadi darah, kemudian ada katak, ya, ada nyamuk, ada lalat, saudara, ada bencana pada ternak, ada kemudian juga ada penyakit, ya, ada hujan api, ada belalang, saudara, ada kegelapan. Kemudian ada kematian anak sulung. Sebenarnya, saudara, Tuhan sedang berkonfrontasi langsung. Dia langsung menyerang setiap penyembahan-penyembahan berhala orang-orang kuat yang ada di Mesir. Yang selama ini, saudara, generasi-generasi yang patah ini, anak-anak patah ini, saudara, anak-anak panah yang patah ini, yang mendapat warisan dari nenek moyang mereka, sudah jelas-jelas menyembah mereka ketika Tuhan bertindak, saudara. Mereka melihat kepercayaan mereka yang mereka anggap sebagai kekuatan benar-benar dihancurkan. Baru ketika itu, saudara, perintah supaya kamu beribadah kepadaku itu menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik, saudara? Karena Tuhan membuktikan bahwa panggilan penyembahan yang baru, panggilan ibadah yang baru ini, saudara, ya, panggilan manusia baru ini sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kamu percayai selama ini. Jadi saudara perhatikan, saudara, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan generasi-generasi yang kuat, saudara, kalau kita tidak pernah sembuh dari penyembahan kita. Kalau kita tidak pernah sembuh dari kepercayaan lama kita, saudara. Kepercayaan itu adalah apa yang kita yakini, pola pikir kita. Kalau seorang pahlawan tidak pernah dibersihkan dalam pola pikir mereka yang lama, pola pikir duniawi, saudara, maka mereka tidak akan pernah membuat anak-anak mereka berpikir tentang Kristus Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, saya berkata kepada saudara, anak-anak panah dihasilkan ketika pahlawannya pulih. Dan Tuhan berkata, yang pertama harus pulih adalah kepercayaanmu kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan menyembuhkan mereka dan berkata, kamu harus sembuh. Dalam hal apa? Dalam hal kepercayaan yang lama, saudara. Tapi sayang sekali, saudara, bangsa Israel itu menolak untuk sembuh.
Dia menolak, saudara. Kenapa? Karena begitu kuatnya terpatri, terukir dalam pikiran mereka tentang para berhala ini. Satu kali ketika Musa ada di gunung, saudara, mereka sudah keluar dari mana? Dari Mesir. Ya, kemudian mereka tiba di padang gurun. Satu kali Musa naik ke gunung untuk berdoa, mencari Tuhan, ya, untuk menerima 2 loh batu itu. Setelah 40 hari tidak turun-turun, mereka mulai kecewa, saudara. Mereka mulai marah. Dan mereka mendesak kepada Harun supaya Harun membuatkan mereka Tuhan. Ingat loh, bukan membuatkan mereka berhala. Perhatikan, membuatkan mereka Tuhan. Tetapi saudara, yang dibuat oleh Harun itu unik, saudara. Dia membuat satu hal, ya, yaitu apa? Membuat patung tuangan lembu emas. Ini adalah dewa Ra, dewa tertinggi yang dihancurkan Tuhan dengan cara memberikan kegelapan. Mana dewa Ramu itu? Yang katanya bersinar matahari, dewa matahari, habis, saudara. Dewi kesuburan, dewi matahari, saudara, yang terakhir disikat juga sama Tuhan. Sudah habis semua, saudara. Tetapi Anda lihat, manusia itu benar-benar susah disembuhkan dalam kepercayaan lama, saudara. Makanya mereka mati semua di padang gurun. Karena mereka menolak. Kalau Tuhan biarkan, saudara, masuk ke tanah Kanaan, mereka akan menyembah berhala di Kanaan. Makanya Tuhan berkata begini, saudara. Kalau kamu mau lihat generasimu memanggil nama Tuhan, kamu harus panggil nama Tuhan dulu. Kepercayaanmu kepada sio, kepercayaanmu kepada berhala, kepada hari-hari tertentu, kepercayaanmu kepada dunia orang mati, kepercayaanmu kepada peruntungan, harus beres dulu. Kalau kita tidak beres, saudara, kita tidak benar-benar dibersihkan, maka generasi kita adalah generasi-generasi yang tidak pernah takut Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara, ketika mereka menolak untuk menerima pemulihan itu, hasilnya apa? Anak-anak mereka yang keluar ini adalah anak-anak yang lahir di hampir separuh perjalanan generasi kelima. Karena 430 tahun. Ternyata generasi baru pun, saudara, dari orang tua sampai anak-anak, mereka bilang, buatkan kami Tuhan. Dan yang keluar adalah Tuhan dalam bentuk penyembahan berhala. Jadi berarti selama ini, saudara, pemahaman mereka berhala itu adalah Tuhan. Coba saudara lihat, saudara. Apakah berhala Anda adalah Tuhan, saudara? Enggak, Pak, aku tidak menganggap berhala saya itu adalah Tuhan. Mungkin kita bisa cross check kembali. Apakah selama ini uangmu adalah benteng pertahanan yang paling kokoh yang kau anggap seperti Tuhan? Itu adalah berhala. Apakah kepandaianmu, saudara, koneksimu yang banyak, ya, yang backup kamu itu adalah sesuatu yang kau bisa sender penuh? Jangan-jangan itu adalah Tuhan. Saudara, mari kita sembuh, saudaraku, supaya anak-anak kita bisa menyembah Allah yang benar. Ketika mereka menolak, saudara, mereka telah menggantikan Tuhan di posisi hati mereka. Kalau seandainya kita berkata, Tuhan, aku sudah meninggalkan manusia lama, saya mau hidup dalam sebagai manusia baru. Mari kita mulai membangun kepercayaan kepada Tuhan yang benar. Karena Dia telah menunjukkan, aku lebih berkuasa dari setiap roh yang ada di dunia ini. Aku bisa memelihara hidupmu di masa-masa paling kering dalam hidupmu. Aku bisa mengadakan yang bahkan tidak ada di dunia ini. Dan kalau saudara mempercayai Dia, engkau tidak akan pernah takut lagi, engkau tidak akan pernah takut pada masa depan anak-anak saudara. Nah, hal yang kedua, saudara, yaitu apa? Tuhan ingin supaya para pahlawan ini sembuh dari gambar diri yang rusak. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 4:21 sampai dengan 23, dikatakan begini, saudara. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, sama-sama, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Musa, kamu ngomong sama Firaun. Israel ialah apa? Anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi,
supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, begini saudara, kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu menawarkan kesembuhan kepada para pahlawan ini mengenai gambar diri? Kalau seorang pahlawan rusak gambar dirinya, tidak memiliki satu keamanan, ya, security seperti yang disampaikan oleh Chen Li, ya, maka saudara, mereka tidak akan pernah bisa membangun orang lain. Nah, bangsa Israel 430 tahun sebagai budak. Jadi mereka itu saudara, mereka sudah tahu budak itu lebih rendah daripada binatang. Mau dimatiin juga enggak ada yang komplain saudara. Mau dibunuh juga enggak apa-apa. Mereka enggak punya hak bicara. Mereka sebagai budak, lahir sebagai budak, mati sebagai budak. Mereka lahirkan anak-anak, itu anak-anak budak. Sampai anak-anak itu tumbuh dewasa, sampai mati, sampai tua mati saudara. Lahir lagi cucunya, tetap cucu budak. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, tapi ketika firman Tuhan datang kepada Musa melalui Musa, engkau anakku yang sulung. Anda harus tahu bahwa anak sulung di Israel itu seperti tangan kanan papanya. Makanya ada namanya hak kesulungan. Dan saudara, itu merupakan status yang paling tinggi, sebuah kebanggaan saudaraku. Itu merupakan sebuah hak istimewa yang menerima banyak privilege. Nah, ketika mereka mendengar satu berita bahwa aku ini anak sulungnya Tuhan, aku anak sulungnya Tuhan, maka itu berarti aku penerima warisan, itu berarti aku adalah orang yang berharga, itu berarti aku punya masa depan, itu berarti aku memiliki hak waris, itu berarti aku adalah tangan kanannya Allah. Saudara perhatikan, itu menyembuhkan gambar diri mereka. Ketika gambar diri ini pulih saudara, maka kepercayaan diri akan muncul. Keyakinan diri akan muncul, kepala akan tegap, dan kita akan berjalan maju dengan penuh keberanian dan iman. Disitulah saudara, para pahlawan ini bisa menghasilkan anak-anak panah yang hebat. Makanya saudara, Tuhan melihat saudara, 430 tahun, ketika para pahlawan terluka, ketika orang tua terluka, ketika para tua-tua bangsa terluka, mereka sebagai budak kehilangan identitas mereka, kehilangan gambar diri mereka yang baik sebagai anak Tuhan. Keturunan mereka menjadi parah sekali saudara. Kalau Tuhan tidak bertindak saudara, maka keturunan selanjutnya sampai kepada keturunan 1000 pun saudara, itu akan benar-benar hancur bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan bertindak dan Dia berkata, kamu adalah anakku. Siapa saudara di masa lalu? Bukan orang penting? Siapa saudara di masa lalu? Orang yang minder? Siapa saudara di masa lalu? Orang yang ditolak? Tidak diinginkan dalam keluarga? Dibedakan dalam status keluarga? Saya mau bilang sama saudara, Anda harus sembuh dari masa lalu itu. Anda harus sembuh dari gambar dirimu. Saya orang yang minder saudaraku. Ya, saya gagap, saya sulit bicara. Kalaupun bicara cepat, saya pun tidak, kadang-kadang susah menerjemahkan atau memberikan informasi kepada orang dengan tepat untuk mereka paham. Dan saya orang yang minder sekali. Tapi Tuhan menyembuhkan saya dari identitas itu, saudaraku. Tuhan sembuhkan saya dari gambar diri saya yang rusak. Hari ini saya punya satu keyakinan bahwa ketika gambar diri saya pulih, saya menerima diri saya berdamai dengan diri saya bisa memulihkan orang lain, saya bisa menjadi bapak bagi anak-anak saya bisa menjadi suami bagi istri saya. Anda akan selalu gagal menjadi seorang ayah ketika gambar diri saudara rusak. Dan engkau tidak akan pernah bisa membangun sebuah gambar diri yang sehat dalam diri anak-anakmu ketika mereka melihat saudara, ketika mereka melihat hidupmu saudara. Mereka melihat ada yang hilang, ada yang kurang ketika gambar diri Anda rusak. Tuhan mengerti benar. Kalau ini dibiarkan saudara, tidak ada kemenangan dalam hidup mereka. Musuh yang kuat akan membuat mereka mundur. Masalah yang besar akan membuat mereka panik. Tapi kalau mereka punya gambar diri yang sehat saudara, mereka bisa disembuhkan dari gambar diri ini. Maka saudara, saya sangat yakin saudara, Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan mereka. Tapi sayang sekali saudara,
para pahlawan ini menolak untuk sembuh. Dan kita lihat saudara, satu kali ketika itu Musa berkata kepada mereka, kamu coba lihat tanah Kanaan. Ada 12 suku dan 12 pemimpin diutus untuk melihat tanah Kanaan. Waktu mereka pulang dari Kanaan itu saudara, mereka sangat kagum dengan tanahnya. Janji Tuhan benar-benar terjadi, penuh limpah susu dan madu. Tapi mereka lihat di sana banyak musuh. Banyak halangannya. Butuh waktu, butuh effort, butuh kekuatan. Karena orang-orang raksasa. Nah, mereka pulang lapor begini dalam Bilangan 13. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu. Bangsa mana? Bangsa Kanaan. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, perhatikan ya. Ketika mereka menolak tawaran Tuhan untuk sembuh, saudara, untuk sembuh dari luka ini, para pahlawan ini selalu melihat diri mereka itu lebih kecil daripada musuh-musuh mereka. Mana bisa menang, saudara? Anak-anak tidak akan bisa melihat kemenangan dalam keluarganya. Tidak akan bisa melihat bagaimana Allah berkarya penuh dalam hidup keluarga mereka. Ketika identitas mereka, ketika gambar diri mereka itu tidak diperbaiki. Tuhan menawarkan kepada mereka. Tapi sekali lagi saudara, pahlawan-pahlawan yang terluka ini memilih untuk tetap terluka. Dan akibatnya apa saudara? Mereka kalah. Mereka tidak bisa memenangkan peperangan. Bahkan sebelum berperang mereka sudah kalah saudara. Saya berdoa hari ini saudara, supaya kita jangan mengambil langkah seperti bangsa Israel. Tapi kita mengambil langkah, Tuhan, saya percaya apa perkataanmu. Saya percaya hidupku itu dikasihi Tuhan. Saya berjalan harus dalam kepala tegap dan yakin bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Yang ketiga saudara adalah sembuh dari masa lalu. Tuhan melihat para pahlawan ini terluka di masa lalu mereka saudara. Itu sebabnya saudara dia mencoba supaya apa? Supaya bisa menyembuhkan mereka. Nah saudara perhatikan, di masa lalu seseorang itu tersimpan dua. Kegagalan dan keberhasilan. Ya, ini sangat jelas dibahas pada minggu yang lalu ketika Florin menyampaikan kepada kita semua saudara, bagaimana kita itu harus maju, bukan mundur. Nah ternyata selama 430 tahun saudara, masa lalu ini menjadi sebuah momok besar dalam diri para pahlawan ini. Sehingga Tuhan melihat saudara, kalau orang-orang ini dibawa keluar, maju, drive harusnya Tuhan mau. Tapi masa lalu mereka tidak dibereskan, mereka akan selalu noleh. Nah iblis suka kita reverse, kita balik, kita noleh. Padahal Tuhan berkata, aku menyediakan masa depan yang baik bagimu anakku. Memang masa lalumu buruk mungkin. Memang mungkin kamu berhasil, tapi jangan jadi tawanan masa lalu. Dan saudara, sekali lagi saudara, para pahlawan yang terluka ini saudara, memilih untuk dia tetap terluka. Kalau Anda baca di sini saudara, coba lihat. Dalam Keluaran pasal 16, 1-3, ya, mereka itu ketika mereka tidak punya makanan, mereka bersungut-sungut. Ya. Kemudian dikatakan apa? Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi saudara, mereka itu ada di padang gurun ketika mereka mengalami kesulitan, mereka membandingkan hidup mereka yang hari ini dengan masa lalu mereka. Enak ya, hidup dalam dosa atau tidak percaya sama Tuhan, kita bisa berbuat seenaknya aja. Oh, lebih enak saya dulu ya, tidak percaya sama Tuhan, bisa lakukan apa aja. Sekarang ikut Tuhan banyak susahnya. Sekarang ikut Tuhan, apa yang saya hasilkan juga habis. Sekarang ikut Tuhan, susah kerja jujur itu. Saudara lihat saudaraku, ya. Bahkan coba lihat lagi, dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 46. Mereka menangis saudara. Siapa yang beri kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita
makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ketika kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Saudara, orang yang tidak melihat akan masa depan, yang tidak sembuh dari masa lalunya, maka saudara, mereka akan selalu bermasalah ketika mereka maju. Selalu ditarik mundur saudara, ditarik mundur. Hari ini saya mau bilang sama saudara, para ayah, para ibu, ya para pemimpin, para orang-orang yang punya pengaruh dalam perusahaanmu. Saya mau bilang sama saudara, engkau adalah para pahlawan. Jangan biarkan luka itu tetap ada dalam hidup saudara. Tapi saudara, kita harus bisa mengalahkannya, karena Tuhan menawarkan kesembuhan kepada kita. Kita memang saudara memiliki masa lalu yang buruk. Bahkan ketika kita pun berhasil saudara di masa lalu, saya mau bilang Tuhan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mungkin bukan dalam bentuk keberhasilan, tapi dalam bentuk kedewasaan dan hadiah-hadiah daripada Tuhan yang lebih kekal sifatnya. Hari ini saudara, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen jadi pahlawan yang pulih. Saya tidak mau jadi pahlawan yang terluka. Karena saya sudah melihat, belajar hari ini, para pahlawan-pahlawan Israel, ketika mereka terluka, anak-anak mereka juga terluka. Anak-anak panah itu patah, tidak mencapai sasarannya saudara. Bahkan ketika Tuhan menawarkan kepada mereka kesembuhan, mereka menolaknya, dan hasilnya apa saudara? Hanya 2 orang yang menerima, yang berkata, yang menyambut, aku mau pulih Tuhan. Waktu mereka berkata, aku mau pulih Tuhan, mereka melihat masa depan. Dan saudara perhatikan saudara, ketika di padang gurun 40 tahun ini, orang-orang yang tidak mau sembuh ini, satu-satu habis saudara, satu-satu nggak bisa maju. Maka tumbuhlah generasi-generasi baru. Perhatikan, di Mesir ada 4 generasi saudara. Semakin turun, habis. Semakin bertambah generasi, semakin buruk mereka. Dari penyembah Tuhan Elohim menjadi penyembah berhala. Waktu mereka keluar saudara, mereka keluar, lahir generasi, kira-kira generasi yang kelima atau generasi yang keenam. Di situ mereka ditempa, di situ mereka diperlihatkan tentang Tuhan, di situ gambar diri mereka diperbaiki, di situ masa lalu mereka diubahkan saudara, di situ kepercayaan mereka diubah, mereka buka mata saudara, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka buka mata, mereka melihat tiang awan, tiang api. Dulu nenek moyang mereka buka mata lihat berhala, hari ini saudara mereka buka mata, mereka melihat mana karya Tuhan. Ketika semua itu dipulihkan Tuhan saudara, Anda lihat generasi yang baru ini saudara adalah generasi yang penuh dengan kemenangan. Coba lihat, setelah seluruh bangsa ini selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Mereka siap memperoleh janji. Mereka siap menggenapkan apa yang Tuhan firmankan, saudara. Karena apa? Generasi mereka adalah generasi yang bebas dari celah Mesir. Generasi yang sudah dibersihkan dari kepercayaan-kepercayaan lama mereka. Generasi-generasi manusia baru, saudaraku. Dan saudara lihat, saudara, ketika mereka dipulihkan, mereka menjadi calon-calon pahlawan. Dan kita melihat saudara, tempat Kanaan itu menjadi berkat. Karena setelah generasi ini saudara, generasi selanjutnya adalah generasi-generasi yang memanggil nama Tuhan. Generasi di mana mereka membangun bait Allah. Generasi di mana mereka membangun korban persembahan kepada Tuhan. Mesbah-mesbah di mana-mana saudaraku. Generasi-generasi yang mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Tuhan sampai selama-lamanya, sampai hari ini, bahkan sampai kepada kita, Israel rohani. Luar biasa saudara. Hari ini saudara, mungkin kita sudah
banyak terluka dengan masa lalu kita, dengan orang tua kita dulunya. Apakah Anda mau tinggal dalam luka itu? Kalau saudara memilih untuk tetap tinggal dan terluka, maka saudara menjadi pahlawan yang terluka. Maka anak-anak saudara, orang-orang yang Anda pimpin, akan menjadi anak panah yang patah, yang tidak tajam, yang tidak seimbang, saudaraku. Yang tidak lurus. Tapi kalau saudara memilih untuk berkata, Tuhan, saya mau disembuhkan. Mulai hari ini, saya harus meletakkan kepercayaan saya hanya kepada Tuhan. Saya harus hidup sebagai manusia baru, Tuhan. Saya harus menerima hidup saya, diri saya, bahwa saya adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Dan ada potensi besar yang Tuhan berikan kepada saya. Saya harus bangkit, saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Masa lalu saya memang buruk. Tapi saya tidak mau dimundurkan dengan itu. Ya, caranya bagaimana? Anda dengar khotbah minggu lalu. Supaya benar-benar saudara kita bisa dilepaskan dari masa lalu kita. Kalaupun kita pernah berhasil, jangan selalu noleh ke belakang. Seperti istri Lot. Kita melihat janji kekekalan yang lebih besar di depan ini, saudaraku. Saya berdoa saudara kepada Tuhan. Supaya kita menjadi pahlawan-pahlawan yang pulih. Supaya kita memenuhkan tabung panah kita dengan anak-anak panah, hasil karya kita, hasil pembentukan kita, saudara, hasil pembentukan tangan yang ahli. Dan pada saat kita melepaskannya, dilepaskan oleh seorang pahlawan yang pulih, dilepaskan sebagai anak panah yang lurus, tajam dan seimbang, tepat sasaran rencana Tuhan tercapai dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak setiap kami berada dalam keadaan baik hari ini. Mungkin kami adalah orang-orang yang pernah terluka oleh generasi sebelumnya. Mungkin kami adalah orang-orang yang tidak lagi menganggap diri kami sebagai pahlawan. Karena identitas kami dan gambar diri kami, Tuhan, benar-benar dihancurkan. Kami tidak lagi merasa bahwa kami orang yang baik. Kami tidak lagi merasa bahwa kami orang yang mampu. Tapi kami adalah orang yang minder. Orang yang berkata kami orang biasa yang tidak mungkin mencapai apapun. Ampuni kami, Tuhan. Karena hari ini kami berdoa. Kami mau sembuh, Tuhan. Kami mau sembuh dari luka-luka kami. Kami mau maju terus, Tuhan. Supaya kami menjadi pahlawan-pahlawan yang dipulihkan Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tapi kami mau, Tuhan, menjadi generasi-generasi baru yang ketika kami berjalan, kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kami ingin menjadi generasi yang dipimpin oleh Yosua, Tuhan, yang ketika mereka berperang, mereka menikmati kemenangan-kemenangan karena mereka sudah dipulihkan. Hari ini kami berdoa supaya kami menjadi orang tua, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi para mentor-mentor Tuhan yang mau dipulihkan oleh Tuhan, supaya setiap kami memimpin Tuhan, setiap kami mendidik membesarkan anak-anak, kami membesarkan generasi-generasi yang kuat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya anugerah-Mu Tuhan memampukan kami, supaya anugerah-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, supaya anugerah-Mu Tuhan membuka jalan bagi kami untuk menjadi orang tua yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau kami masih muda, Tuhan, kami mengalami proses, kami disembuhkan lebih awal, supaya nanti kalau kami diizinkan jadi pemimpin, kami akan memimpin dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya anugerah dan berkat Tuhan, kasih setia dan damai sejahtera, itu turun dalam kehidupan kami, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pernikahan demi pernikahan, memberkati pekerjaan kami, Tuhan. Dan biarlah kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara-saudaraku, biarlah segala berkat anugerah kasih setia Tuhan turunlah dalam kehidupan kita. Dan juga segala penyertaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita dalam perjalanan iman kita, senantiasa bersama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, demikian firman yang saya sampaikan kepada saudara. Saya harap itu menjadi berkat, dan kita akan ketemu lagi dan tetap dalam ibadah onsite. Tetap Anda bisa melihat sosial media kita
untuk update selanjutnya. Ya, tetap aktif dalam DC-DC online dan tetap jagalah kesehatan saudara supaya kita bisa melewati semua pandemi ini dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita.